anak-anak, apa kabar? Semua baik-baik saja kan? Semua sehat kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa ya, kita harus selalu mentaati protokol kesehatan saat kita berada di luar rumah. Nah, saat ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Maka dari itu, kita simak dengan baik supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan bisa kita manfaatkan. Yuk, kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi anak-anak. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang tema 8 ya. Yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, di sini ada sebuah gambar. Yuk kita perhatikan, sedang apa ini? Ya, ini ada gambar seorang petani yang sedang membajak sawah. Nah, dari gambar tersebut bisa kita simpulkan bahwa aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya, sehingga benda pun menjadi bergerak. Nah, sekarang kita perhatikan ada gambar, yaitu ada tarikan dan juga ada dorongan. Kita perhatikan yang tarikan. Yuk kita perhatikan baik-baik. Bagaimana? Sudah? Setelah itu kita perhatikan gambar yang berupa dorongan. Nah, setelah kita mengamati, siapa yang tahu apa itu tarikan dan apa itu dorongan? Ya, siapa? Ya, kita perhatikan ya. Nih, tarikan itu adalah gerakan yang mendekati tubuh. Sedangkan yang dorongan apa? Iya, dorongan adalah gerakan yang menjauhi tubuh. Betul sekali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian gaya. Tadi kita sudah mempelajari apa itu tarikan, apa itu dorongan, dan juga sudah mengamati tentang petani yang sedang membajak sawah. Dari hal tersebut bisa kita simpulkan suatu gaya itu adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Nah, selain pengertian dari gaya, di bumi ini banyak sekali macam-macam dari gaya. Siapa yang tahu? Nah, di sini ada beberapa macam gaya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, dan juga ada gaya magnet serta gaya listrik. Itu adalah beberapa macam-macam gaya yang ada di kehidupan sehari-hari yang biasanya kita manfaatkan. Nah, selain macam-macam gaya, gaya itu pun banyak sekali pengaruhnya. Beberapa pengaruh dari gaya. Yang pertama itu adalah gaya mengubah bentuk benda. Semakin besar gaya, semakin besar perubahan bentuk benda yang dialami. Contohnya itu, ada anak yang sedang membuat kerajinan dari plastisin. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang diam.
Nah, benda diam dapat bergerak jika diberi gaya. Contohnya, kereta yang ditarik oleh kuda, mendorong gerobak. Nah, di situ juga ada gambar, yaitu ada anak yang sedang mendorong lemari. Dan yang ketiga, gaya mempengaruhi benda yang bergerak. Benda yang semula bergerak berubah menjadi diam, bergerak lebih cepat, ataupun juga bisa berubah arah. Misalnya apa? Misalnya saat kita sedang berolahraga sepak bola. Nah, gaya yang kita kenai pada bola itu bisa mempengaruhi gerakan-gerakan bola tersebut, ya kan? Siapa yang belum pernah main sepak bola? Ibu guru rasa semuanya sudah pernah kan melakukan permainan sepak bola? Ya. Nah, dengan demikian kita bisa tahu apa itu yang dimaksud dengan gerak. Ya, gerak itu adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi sesuatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai oleh gaya. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan apa itu gaya, apa itu gerak, dan apa pengaruh dari gaya terhadap gerak itu sendiri. Yuk, kita ingat-ingat lagi. Apa tadi yang dimaksud dengan gaya? Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Ya, sudah ingat kan? Nah, kita sudah mengingat gaya. Sekarang selanjutnya, apa itu gerak? Ayo, siapa yang bisa? Iya, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda. Betul sekali. Nah, gerak suatu benda sangat dipengaruhi oleh gaya yang mengenainya. Ya, semakin besar gaya yang diberikan terhadap gaya, maka pergerakan benda tersebut akan semakin terlihat jelas. Ya, jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka gerakan-gerakan yang dialami oleh benda itu akan sangat terlihat. Nah, untuk bisa membedakan ya, apa itu gaya, apa itu gerak, mari kita melakukan percobaan. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah kegiatan untuk mencoba perbedaan gaya dan juga gerak, yaitu dengan seperti ini. Kita mendorong meja, ya. Setelah itu menarik meja. Nah, kita sudah melakukannya kan? Kita sudah mendorong, kita sudah menarik. Tentunya dengan gaya yang berbeda juga. Nah, apa yang kalian rasakan? Ya, kalian bisa menuliskan apa yang kalian rasakan saat melakukan percobaan tersebut. Nah, itu adalah pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok hari ya. Jangan pernah malas untuk belajar. Harus tetap semangat meskipun di dalam kondisi saat ini. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.